Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pak Asmadi. Seperti biasa hari ini kita akan belajar kembali tentang soal-soal yang terdapat di dalam buku Cerdas AKM atau Cermat dan Tuntas Asesmen Kompetensi Minimum Kelas Ujian Sekolah. Oke anak-anak sekalian, seperti yang tampil di layar monitor saat ini, hari ini kita belajar tentang literasi. Hal ini membaca. Kalau di buku, anak-anak bisa membuka buku cetak Cerdas AKM halaman 9 dan halaman 10. Yang ditampilkan ini adalah halaman 9 dan halaman 10. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut belajar, Bapak ingatkan bahwa setelah penjelasan ini ada tampilan soal-soal juga di dalam video ini, tetapi jangan dulu dikerjakan. Nanti ada satu lembar kerja tersendiri dalam bentuk Google Formulir yang akan dikirim linknya sebentar atau besok pagi. Jadi hari ini kita fokus belajar dulu. Mohon perhatikan, teliti dengan cermat apa yang ada dalam tayangan dan apa yang Bapak sampaikan, sehingga dalam menjawab soal-soal bisa dengan mudah dikerjakan karena anak-anak sudah memahami pelajaran hari ini. Oke anak-anak sekalian, kita masuk ke soal. Siapkan buku tulis dan siapkan pena di samping untuk mencatat hal-hal penting dari yang Bapak jelaskan. Saat ini kita masuk pada stimulus 2. Sekali lagi di buku terdapat pada halaman 9 dan halaman 10. Di depan ini ada tabel yang berisi tentang penyebab dan dampak pencemaran lingkungan kotor. Apa yang menjadi penyebab dan dampak dari pencemaran lingkungan? Nah, anak sekalian, ternyata pencemaran lingkungan kalau kita klasifikasi dalam beberapa aspek, dalam beberapa bagian besar, seperti yang di monitor, ternyata penyebab dari pencemaran lingkungan itu ada 5 poin. Yang pertama adalah disebabkan oleh industri, yang kedua adalah disebabkan oleh transportasi, yang ketiga adalah disebabkan oleh aktivitas rumah tangga, yang keempat adalah aspek pertanian, dan yang kelima adalah perdagangan. Inilah beberapa aspek yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak sekalian, dari pencemaran ini, kalau kita klasifikasi lagi, ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran, atau kita kenal dengan istilah polusi. Sekarang Bapak menjelaskan satu persatu. Mungkin dalam penjelasan ini tidak secara rinci atau tidak secara detail. Anak-anak bisa mencari sumber-sumber belajar tambahan yang lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari anak-anak selama belajar di rumah. Untuk aspek transportasi, yang pertama kita mulai dari industri. Untuk industri, aspek industri, ternyata dampaknya kita bagikan dalam 2 sesuai dengan kolom yang ada. Yang pertama adalah dampak lingkungan, dan yang kedua adalah dampak untuk makhluk hidup. Nah, ternyata untuk kegiatan industri, untuk lingkungan,
yang lebih banyak kita temukan itu adalah polusi tanah. Meskipun ada juga yang mengakibatkan polusi pada air, misalnya aktivitas industri, limbahnya dibuang ke air terdekat dan sebagainya. Tetapi yang lebih banyak itu yang kita temukan adalah polusi tanah, lingkungan adalah polusi tanah. Meskipun tidak menutup kemungkinan seperti yang Bapak sampaikan bahwa aktivitas industri ini juga bisa mengakibatkan polusi air. Misalnya air laut menjadi tercemar, air sungai menjadi tercemar. Di sini di tabelnya kita masuk pada aspek lingkungan, dampaknya adalah polusi tanah. Nah, untuk makhluk hidup dari aktivitas industri ini, dengan adanya aktivitas industri, maka dampak terbesarnya terhadap makhluk hidup adalah adanya tanah yang terpapar dengan timbal yang tercemar, berdampak buruk pada kesehatan organ tubuh, misalnya hati, kemudian penyakit ginjal, limfa, dan paru-paru serta lainnya. Nah, ini akibat dari atau dampak dari aktivitas industri. Selanjutnya, untuk kegiatan transportasi, ternyata kegiatan transportasi ini dampaknya yang pertama untuk lingkungan adalah polusi udara. Aktivitas transportasi yang padat, terutama untuk di kota-kota besar, di mana semua orang hampir menggunakan transportasi, apalagi kemudian di saat yang bersamaan terjadi kemacetan, penumpukan kendaraan sehingga asap kendaraan menjadi polusi udara. Nah, tentunya udara yang tercemar melalui kegiatan transportasi juga berdampak pada makhluk hidup. Jadi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga berdampak pada makhluk hidup. Biasanya ketika udara sudah tercemar, memunculkan penyakit di pernapasan, infeksi pada saluran pernapasan. Jadi itu untuk kegiatan transportasi. Selanjutnya, rekan sekalian, aspek yang berikutnya selain industri, transportasi, ada rumah tangga, aktivitas rumah tangga. Nah, biasanya aktivitas rumah tangga itu yang berdampak untuk lingkungan, air sungai tercemar. Kenapa? Karena biasanya limbah sungai atau limbah air itu dibuang ke sungai. Kalau di Ternate kita mengenal dengan kalimati atau barangka. Jadi limbah dari aktivitas rumah tangga, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Kemudian limbah tersebut masuk ke selokan dan sebagainya. Dan suara terakhir adalah ke barangka atau ke kalimati. Sehingga barangka atau kalimati atau sungai itu menjadi tercemar. Nah, bagi makhluk hidup tentu pencemaran ini juga ikut dirasakan dampaknya oleh makhluk hidup, di mana sungai atau barangka yang tercemar atau got saluran air yang tercemar itu menimbulkan bau yang menyengat. Kalau di sini istilah kita itu bau got, bau apa segala macam. Itu yang kita rasakan atau dampak yang dirasakan oleh makhluk hidup. Selanjutnya anak sekalian, kita masuk pada aktivitas pertanian atau di bidang pertanian. Di bidang pertanian, dampaknya itu polusi pada pertanian. Misalnya aktivitas pertanian yang dulu kalau orang tua kita, nenek moyang kita, mereka mengandalkan
pertanian yang bergantung pada alam, pada hujan dan sebagainya. Jadi mereka tanpa menggunakan bahan-bahan kimia untuk mendukung aktivitas pertanian mereka. Tapi sekarang, seiring bertambahnya jumlah manusia, tingkat kebutuhan akan hasil-hasil pertanian menjadi ikut meningkat pula, sehingga para petani mau dan tidak mau berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya. Sehingga salah satu alternatif yang dipilih oleh petani adalah penggunaan pupuk pestisida, pupuk kimia untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Jadi untuk lingkungan terjadinya polusi pertanian. Nah, bagi makhluk hidup, dampak dari polusi di bidang pertanian ini, penggunaan pestisida dalam jangka yang panjang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah kanker, terutama kanker ginjal. Jadi ini yang keempat, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita masuk pada bidang perdagangan atau aktivitas perdagangan. Nah, untuk perdagangan, kalau kita mencermati, setiap kita berbelanja ke toko, ke kios, dan sebagainya, rata-rata kita sering melihat atau ikut merasakan langsung, biasanya si pemilik toko, pelayan toko, atau pemilik kios, warung, dan sebagainya itu menggunakan kantong plastik atau kantong kresek untuk membungkus belanjaan kita. Setiap saat kita berbelanja menggunakan kantong plastik. Maka tentunya penggunaan plastik ini sangat berdampak pada lingkungan. Apalagi plastik ini merupakan salah satu sumber daya alam yang susah diurai. Jadi ketika dibuang ke tanah, itu susah untuk hancur, membutuhkan waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bisa diurai, sangat-sangat sulit. Sehingga penggunaan plastik yang menumpuk, maka tentunya akan melahirkan polusi lingkungan. Apakah itu terhadap tanah, apakah itu terhadap laut. Bahkan sekarang saat ini banyak orang yang membuang sampah itu ke sungai, dan dari sungai terus dialirkan ke laut. Atau kapal-kapal di laut banyak yang membuang sampah tanpa kesadaran, membuang sampah di tengah laut. Aktivitas penumpang melahirkan sampah, kemudian itu dibuang ke laut, sehingga mencemari laut kita. Banyak ikan-ikan kita yang kemudian memakan sampah dan sebagainya, atau terjebak dalam limbah sampah yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Jadi anak sekalian, untuk aktivitas perdagangan ini salah satu dampak yang kita rasakan adalah kemasan plastik yang dipakai untuk membungkus makanan atau minuman panas atau sebagainya, selain melahirkan limbah bagi lingkungan tadi, juga ternyata untuk kesehatan sangat tidak baik. Terutama makanan-makanan yang panas, yang kemudian dikemas dalam plastik. Misalnya kita membeli makanan atau minuman yang panas, ditaruh dalam plastik, itu bisa menjadi salah satu sumber penyakit, terutama penyakit pembengkakan hati. Nah, inilah tabel kita hari ini anak-anak yang menjadi sumber belajar kita. Videonya bisa diputar kembali nanti setelah penjelasan ini. Nah, di bawahnya itu ada berapa soal, ada berapa pertanyaan yang berkaitan dengan tabel ini. Nah, anak sekalian, kalau saya lihat di sini soalnya ada kurang lebih 7 nomor. Jadi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang berkaitan dengan tabel ini. Anak-anak sekalian, silakan dibaca atau diputar kembali videonya, otomatis sambil dibaca bukunya, buku yang telah anak-anak beli di rumah. Pelajari soal-soal ini, tapi jangan dulu dijawab sekarang. Nanti akan ada link online yang akan bagikan ke grup, insya Allah besok, untuk dijawab langsung di link tersebut. Jadi jangan dulu dijawab sekarang. Kalaupun anak-anak mau menjawab, silakan dilingkari saja dulu di bukunya, tapi jangan dulu diposting di grup. Nanti besok Bapak membagikan linknya yang berkaitan dengan pelajar hari ini, baru dijawab langsung di linknya. Anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami apa yang Bapak jelaskan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah corona bisa cepat berlalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.